Halo, selamat datang di channel SPTKU, channel tur sepatu. Kali ini kita tur sepatu interlokal dari brand Nike. Dan kali ini adalah Nike P6000. Oke, untuk boxnya dia standar ya, standar boxnya Nike yang warna merah. Untuk kelas menengah ke bawah biasanya pakai yang boxnya seperti ini. Jadi di sini ada warna merah, kemudian di sini ada tulisan Nike dan logo shoesnya warna putih besar. Bagian depannya di sini hanya ada branding Nike-nya aja, warna putih ya, kecil di tengah. Kemudian di sini juga ada lubang ventilasi, ada branding Nike dan ada stiker si sepatunya. Di sini atasnya ada keterangan artikelnya ya, Nike P6000. Saya ngambil yang ukuran US-nya di 9,5 atau di 43, di sentimeternya di 27,5 cm ya. Seperti ini untuk stikernya. Kemudian sebelah kiri sini ada lubang ventilasi, ada logo Nike-nya. Untuk belakang di sini juga sama, logo Nike dengan swoosh-nya cukup besar, dan untuk bawahnya dia lebih ke beberapa keterangan terkait dengan branding si Nike-nya ya, seperti ini. Ini juga ada stiker dari Cina. Ini saya beli di Kick Avenue ya. Jadi sudah dicek otentik enggaknya oleh si Kick Avenue-nya. Oke, itu untuk boxnya. Untuk detailnya, dalam boxnya ada, pertama karena saya belinya di Kick Avenue, jadi dapat sertifikat otentik dari Kick Avenue-nya seperti ini ya. Warna hitam. Kemudian di sini juga saya dapat stiker dari Kick Avenue. Ada keterangan Kick Avenue-nya dan ada gambar sepatunya seperti ini. Keren. Kemudian ada dapat kertas pembungkus bawaannya Nike ya, seperti ini, kertas buram tipis, sobek-sobek juga. Dan ada kertas pembungkus bawaannya dari Kick Avenue seperti ini, malah lebih bagus ya. Lebih tebal, ada branding Kick Avenue-nya seperti ini, warna abu ya, banyak tulisannya. Oke, itu aja. Kita langsung ke sepatunya ya. Biasa makan ke boxnya. Oke, ini dia sepatunya, Nike P6000. Saya ngambil yang warnanya apa ya, lupa saya. Nih, flat pewter ya, jadi lebih ke warna abu-abu tapi ada sentuhan warna hijaunya juga. Seperti ini ya sepatunya. Jadi ini masih mengusung tema sepatu running ya, dengan desain yang modern, lebih ke sepatu bapak-bapak ya, ke Detsu seperti ini. Warnanya saya ngambil warna abu dan ada warna hijau juga ya sentuhannya ya. Untuk retail harga dia di 1.429.000. Untuk harga yang ini memang agak mahal ya, nggak tahu ya, mungkin agak rare juga untuk si sepatunya atau banyak orang yang nyari. Oke, untuk colorway Nike P6000 banyak ya. Warnanya silakanlah dipilih di beberapa e-commerce atau toko-toko retail Nike yang ada di Indonesia. Oke, itu untuk highlightnya. Sekarang kita langsung ke detail sepatunya. Untuk area frame sini dia menggunakan material mesh ya, seperti ini meshnya. Sini warnanya abu, ada branding Nike juga, dia di stitching. Kemudian untuk mudguard atau toe guardnya dia menggunakan material suede-nya dia asli ya, warnanya abu. Di sini juga ada material leather juga di sini, warnanya warna hijau ya. Kemudian untuk eye stay dia di overlay ya seperti ini dan nyambung ke bagian frame-nya. Di sini juga ada semacam apa ya, kayak jaring-jaring laba-laba gitu ya. Agak ramai sih memang secara desainnya. Kemudian eye stay-nya dia pakai leather ya, warnanya abu muda. Untuk eyelet-nya di sini ada 1 2 3 4 5, tapi ada yang mekanisme loop juga di sini untuk nyantolin si laces-nya. Kemudian untuk laces dia modelnya bulat ya, seperti ini, warnanya putih. Untuk aglet dia warnanya hijau, nggak ada detail apapun, hanya warnanya aja dia hijau, mirip sama yang ada di beberapa bagian lainnya.
di sepatunya ya. Ada di sini semacam lace lock ya. Ada keterangan juga dari atau di lace locknya Bowerman series di sini ya. Warnanya abu. Kemudian untuk area eyelet atas di sini ada gantungan Kick Avenue-nya karena saya beli di Kick Avenue. Kemudian untuk area tang bagian luarnya dia mesh ya. Seperti ini juga masih mesh dengan motif yang berbeda. Ada macam patching di sini dengan keterangan Nike. Ya, Nike-nya di emboss warna hitam dan di sini juga ada lubang ya. Seperti ini, dan untuk patchingannya dia menggunakan warna silver millennium. Seperti ini ya. Warna labelnya. Untuk tang bagian dalam dia sama menggunakan mesh ya. Finishingnya dia warna abu, dan ada bantalannya atau paddingannya. Paddingan cukup ya, nggak terlalu tebal juga, standar. Di sini juga ada keterangan ukuran si sepatunya. Oke ya. Untuk bagian lining sama pakai material mesh juga, paddingannya juga cukup tebal di sini. Kemudian ada standar ya kertas pengganjal. Untuk bagian untuk bukaannya dia sedang ya, tapi tergolong cukup besar juga. Jadi kalau masukin kaki dia cukup mudah. Untuk insole atasnya dia finishing mesh. Di sini juga ada logo Nike. Nike-nya dia di mirroring ya seperti ini. Untuk ketebalan, untuk materialnya dia foam ya, cuman dia foamnya standar ya, bukan yang Ortholite. Di sini kayak ada 2 layer gitu ya. Untuk si insole-nya, yang atas dia finishingnya warna merah, bawahnya warna biru. Untuk ketebalan sih biasa aja ya, nggak terlalu tebel. Empuk juga ya karena dia foam ya. Dia lebih ke gembos aja sih si bantalannya. Oh ya, untuk interiornya dia sudah di trouble stitch. Seperti ini ya. Oke. Itu bagian interior. Sekarang ke medial. Untuk bagian medial, ini rame banget ya. Desainnya tadi ya kayak jaring laba-laba gitu ya. Kemudian di overlay. Di sini juga ada material leather ya. Leathernya di sini finishing warna silver millennium. Di sini dia hijau. Di sini juga dia silver millennium lagi. Oh, keren ya. Tapi ya nggak semua orang suka sih. Balik lagi ke selera masing-masing ya. Ada swoosh-nya Nike di sini, di pinggirannya dia di stitching. Dan untuk si Nike-nya, swoosh-nya dia nonjol ya. Seperti ini kelihatan ya. Nah, jadi dia nggak flat, tapi gemuk ya untuk si swoosh-nya. Kemudian bagian collar di sini masih ada material mesh. Untuk heel counter dipegang dia cukup kokoh. Ada material suede juga di bagian heel counternya, dan ada leather di sini warna hijau ya, mirip dengan yang ada di sini nih di bagian toe guard-nya. Kemudian di sini ada swoosh-nya Nike yang di mirroring seperti ini. Di stitching ya. Ada lubang juga di sini, ada 1 2 3 4 lubang. Sama kayak yang ada di sini nih. Mirip. Oke. Itu bagian medial lateralnya sama. Cuma di sini ada detail tambahan. Di sini ada keterangan P6000-nya. Kalau yang di sini dia lebih polosan aja. Oke ya. Itu untuk bagian uppernya. Sekarang ke bagian midsole. Untuk bagian midsole dia menggunakan material pilon ya. Kalau kita pencet-pencet agak keras sih pilonnya. Kemudian di bagian seng di sini ada semacam material plastik. Warnanya hijau. Seperti ini ya. Untuk motifnya garis-garis gitu ya. Di sini juga unik ya. Di sini agak mencong, tapi emang desainnya seperti ini.
Jadi biasanya kalau jalan yang lebih banyak terkikis kan area sini ya. Jadi ini sengaja mungkin dibuat melengkung seperti ini. Ada logo Nike di sini, dia timbul ya. Untuk logo Nike-nya di sini finishing warna hijau untuk si midsole-nya. Ya. Agak beda sih desain midsole di bagian sini sama yang di bagian dalamnya. Oke, itu untuk midsole. Untuk outsole seperti ini. Gripnya lumayan banyak tonjolan ya, dan tonjolannya juga dia cukup tebal tapi nggak tebal banget, cukup lah untuk ngegrip sepatunya ke tanah. Bagian depannya juga di sini ada emboss logo Nike dan ada keterangan established 1972. Kelihatan ya. Untuk outsole-nya dia rubber ya. Di sini tadi rubber juga di sini sampai ke area heel-nya rubber. Cuman tadi ya di bagian sengnya dia plastik. Bagian tengah dia cowak dan ada keterangan Nike-nya. Sini juga ada keterangan nih. Hoji atau garing RS001. Saya nggak tahu ya apa nih artinya. Kalau yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, ini untuk desain si outsole-nya ya. Keren. Oke, itu untuk detail sepatunya. Sekarang kita ke jahitan dan finishingnya. Untuk jahitannya, area toe guard sini aman ya. Cukup rapi. Walaupun ada beberapa yang miss. Masih minor. Sini juga aman. Jahitan di medialnya rapi. Di sini lateralnya juga rapi, stitching di us-usnya ada beberapa yang miss di area sini nih. Tapi ya sudahlah, nggak terlalu kelihatan ya. Kemudian lem-leman standar ya. Ada yang melebar, ada tapi minor. Cuman si midsole-nya ya beberapa ada yang mengkerut seperti ini nih, mengkerut. Di mana lagi ya mengkerut tadi ya? Itu yang kanan. Yang kirinya ya ada beberapa jahitan yang miss tapi nggak banyak. Sisanya overall cukup rapi ya. Lem-lemannya juga oke. Oke, itu untuk jahitan dan finishingnya. Sekarang kita ke bobot sepatunya. Satu sepatu di 300 graman, dua sepatu di 600 graman. Jadi masih tergolong ringan untuk dipakai harian atau sekedar kantoran ya. Dengan ukuran 43 di 600 graman masih oke lah ya. Oke, itu untuk bobotnya. Sekarang kita ke coba sepatunya. Mari kita coba. Oke, coba sepatu kali ini saya menggunakan kaos kaki yang cukup tebal, kemudian tipe kaki saya depannya agak lebar dan panjang kaki saya di 26,5 cm, serta selisih antara insole dan panjang kaki di 1 cm saja. Pertama untuk fitmentnya masih cukup rumit terutama di bagian depan, tapi nggak yang longgar banget, pas lah. Bagian samping kaki awal-awal agak sempit, namun semakin lama dipakai jadi berasa pas aja. Mungkin karena material uppernya yang cukup elastis, so kaki lebar kayak saya aman jaya sentosa. Untuk ukuran dia true to size ya. Untuk breathability cukup impresif dengan sirkulasi udaranya. Banyak material mesh yang bisa ngasih sirkulasi udara cukup baik ke sepatu. Walaupun meshnya dikasih lapisan lagi, tapi selama pemakaian nggak ada isu kaki kegerahan. Mantap. Dan untuk empukannya masih nggak nyangka aja sekelas Nike dengan harga yang cukup murah bisa ngasih empuk yang enak ke kaki. Walaupun nggak sampai selevel Skechers, tapi cukup ngasih amaze aja sama artikel yang satu ini. Lebih enak lagi kalau pakai kaos kaki yang agak tebel, tambah ekstra empuk aja ke kaki. Ditambah stabilizer di area sengnya yang makin betah aja pakai sepatu seharian. Namun sayang sepatunya agak licin kalau lewat lantai yang basah. Oke, terima kasih. Itu hanya opini pribadi saja. Kita balik lagi ke meja. Oke, cukup sekian untuk tur sepatu kali ini Nike P6000. Terima kasih sudah menonton.